Kan NFT lagi ada di zona merah dan kali ini juga di Box Gaming bakal bertemu dengan Dewa United di bootcamp. Satu player sudah berhasil diamankan oleh seorang SOAS, namun trade knock pun terjadi, ada backup yang dilakukan. Dua player berhasil diluluh-letakkan oleh Steve Boy, namun mencari lagi yang ketiga, tapi ternyata ada balasan dari tim Box. Dua knockdown untuk masing-masing timnya. Oke, dan dari break benar-benar game changer, penyelamat, dan selesai sudah nampaknya perjuangan dari Dewa United. Mereka harus cukup cepat Oh my di God. awal-awal circle seperti ini. Cepet banget. Iya, padahal tadi Steve Boy udah bagus banget, dia bisa mendapatkan dua pemain, dan di sisi lain NFT bakalan beriringan juga dengan The Xavier. Frankie Rabis menjadi pemain paling depan Lamborghini yang selalu out of the box memposisikan dirinya. Gue berharap adanya posisi yang lebih rapat lagi dari NFT, tapi Peo nampaknya bakal ditugaskan untuk mendengar suara step-step dari DX. Ini gue liat-liat ya, tim Vietnam yang sering banget nabrak sama tim Indonesia itu DX sama si Box Gaming. Udah beberapa kali terpantau, namun tadi memang fight di bootcamp dimenangkan oleh Box Gaming. Dan memang bisa kita bilang Box Gaming itu adalah tim yang cukup agresif. Dan ternyata mereka berhasil untuk membuktikan itu dengan perebutan drop zone di bagian bootcamp ya. Nice try buat Dewa United. Sementara Rabis yang lagi mencari-cari informasi tentang NFT, di mana NFT berada. Masih ada yang ngepron di belakang sana, PP memberikan informasi pastinya untuk tim dari NFT. Sudah terdengar dan PP posisinya udah ketahuan. Rabis lempar granat di pop out dan ternyata masih mantul. Mantap betul. Oke, bagaimana dari Rabis sudah memberikan splash damage yang cukup lumayan, dan dari satu pemain NFT tersebut, Peo cukup lemah, cukup sekarat, tapi masih ada healingan yang menambahkan darahnya. Rabis nampaknya cukup ambisius untuk menebus dari seorang Peo, ingin melihat dari sisi atas, jumping pun dilakukan, tapi Peo nampaknya nggak bisa bergerak begitu saja. Di lock dari arah sebelah kanan juga, dan drone Ramones belum bisa merapat nampaknya. PHP posisinya udah ketahuan. Lihat player-player dari DX yang dari tadi bunny hop terus-menerus mencari informasi. PHP kepala kelihatan tapi dengan sangat sigap langsung saja refleks menghindari tembakan dari Frankie, dan Frankie sudah mengambil posisi di bagian atas beserta dengan teman-temannya, namun Frankie nampaknya belum menemukan targetnya. Yes, belum menemukan targetnya dari Frankie. Masih cukup memutar-mutar mencari informasi lebih. Dan baru ada sisi recent kill malah dari The United kehilangan dari sisi box. Ya, mungkin hanya terkena asap-asap moli aja ya untuk sementara waktu, dan beberapa pancingan molotov dilemparkan demi Jan bisa keluar atau ngepick sedikit, tapi masih belum berhasil juga. Semuanya masih saling tahan-menahan. Tapi kali ini kalau kita lihat dari positioning, talent sih sebenarnya yang harus sedikit nge-push ke arah tim RRQ untuk bisa touchdown ke dalam circle. Oke, dan Jan 17 membalas lagi karena memang Wow. Shackles malah Voldemort diberikan damage yang cukup intens, setitik darah lagi nyaris tadi ter-take down. Tapi Jan belum bisa keluar, di lock dari arah sebelah kiri. Shackles cukup bergeming, dia di arah kompon yang sudah ditempati. Kelsey dan kawan-kawan menjaga dari arah bebatuan di open field. Tapi nampaknya ada tim warna coklat, nampaknya dari tim siapa tuh ya? Diam-diam memantau pergerakan mereka. Diam-diam memantau antara dua tim ini, tapi ya lagi-lagi BFD kayaknya nih, BFD. Itu warna merah bata gak sih? Itu ada yang coklat juga, ada yang merah bata juga. Ada dua tim yang nampaknya sudah Alright. mendekat juga ke arah mereka. Ya, karena kita ngomongin Sanhok ya, jarak dari antara tim dengan tim lain itu pasti berdekatan banget, dan itu memancing adanya third party dengan sangat banyak untuk bermain di Sanhok. So far, Onyx masih belum meninggalin kompon yang mereka miliki. Malah di sisi lain, Victim yang harus bertemu dengan V Gaming. Satu player berhasil diamankan dengan granat dari Genfos, Raja Utilities Indonesia yang sudah mulai connect ke arah depan. Namun pergerakan Rocky sedikit tertahan karena adanya lemparan molotov dari seorang Tom yang membuat Genfos pun harus ter-take down. Misery akan berusaha untuk menyisiri rumah yang ada Porsche-nya, dan ternyata Porsche sudah menjadi kotak. Oke, dan kembali lagi dari Twans akan mencoba merevive dari seorang Cua, bakalan terobos begitu saja Fajar, dan dari seorang Rocky berani banget. Misery pun beriringan move SC unit. Inilah pergerakan agresif yang dilakukan dari Victim, tapi yang gak bagusnya Blue Zone akan berjalan, dan ini momentum mereka sebenarnya untuk mengamankan sisi dari barat circle. Fajar akan melanjutkan perjalanannya, tapi One More siap siaga menyambut kedatangan dari Victim. Tim yang akan berusaha untuk menerobos pertahanan dari RRQ, dan tembakan sudah mulai terdengar. Ada suara motor juga kali ini. Mort benar-benar berusaha untuk membackup player-player RRQ dari belakang, tapi
tapi masih belum kepantau juga. Chakras menembaki dari sisi kiri, dari sisi kanan ada lagi ganti senjata, pas banget timingnya, mendapatkan seorang dinosaur, punggungnya ketembak dan maybe sama sekali belum melakukan healing dan harus menghadapi player-player dari RRQ berlari-larian di depan sana. Valdemar akan melemparkan sebuah granat. Herpeko mengetahui posisi dari maybe tertangkap dan dua player dari Livescape harus ditumbangkan. Oh my god, ini nggak bagus untuk Livescape. Mereka harus menahan temponya sedikit untuk lebih meriset badannya masing-masing. Tapi dari RRQ sudah mengoleksi 6 elimination point. Ini momen segar untuk mereka menambah lootingan sampai menit-menit ke akhir. Dan yes, The Sapphires dengan last man standing Rabis juga cukup tersipu dia dengan Fokker yang berada di bawah. Dan adanya sebuah spekulasi yang dimana memang kalau ada smoke di situ biasanya ada kehidupan. Tapi Apa nih, match kelima ya, match kelima untuk di circle kelimanya juga masih ada 12 tim, jadi ini bisa dibilang benar-benar padat merayap banget. Untuk di Sunhawk itu kayaknya yang lagi mendapatkan posisi enak. Raffi kakinya kelihatan oleh KF lagi dan lagi, 4 kill point sudah dikantongin. Bahkan circle kelima EVOS masih split begitu jauh, begitu luas area yang dikontrol oleh EVOS. yes, dan kembali lagi dari KF mengambil sniper tower, sudah mengoleksi 4 elimination point, tapi Baki cukup tryhard masuk ke dalam circle zone, tapi Joe Breaky menjadi pengaman. Porpang begitu pun untuk cover dari arah belakang, tetapi EAP siap siaga juga menyambut kedatangan mereka. Tapi dari Baki cukup aware dari arah yang berada di sebelah belakang, tapi BX pun bakal memberikan tembakan, tapi malah ada Taka juga yang berdiam di balik-balik seperti cacing, di balik-balik bebatuan, tetapi dijemput juga oleh Bluzon. Ini nggak bagus sebenarnya untuk dari kedua tim, dan banyak banget dari observer. Gue cukup bingung bagaimana dua angle yang berbeda saling menembak. Iya, karena semuanya sisa last man ini dari Talent, dari One More juga, dan ternyata Taka yang bukan Nome ditangkap oleh EVOS dari kejauhan. EVOS somehow sudah ngumpulin 9 kill point. Ini benar-benar amazing banget positioning dari EVOS. Mereka berani untuk melakukan split dan individual disiplin mereka ini benar-benar kuat banget, membuat mereka bisa menjaga seluruh sisi dari play zone-nya. Oke, dari Red Face yang berada di sisi atas enak bisa mengontrol area sisi high ground. Begitupun posisi yang dilakukan dari masing-masing playernya. KF, Laser, dan juga Microboy yang selalu menjadi pemain belakang untuk mengontrol dan juga memberikan informasi. Semestinya EVOS punya chance besar. Ini mereka mendapatkan winner chicken dinner. Tapi dari Rabis masih menjadi cacing-cacing di Sunhawk, berdiam diri mencari informasi lebih, dan Red Face yang nampaknya bakal menjadi incaran utama dia. Ya, Red Face kayaknya masih belum tahu posisi dari Rabis. Kalau kita lihat Rabis yang sudah memantau pergerakan kaki-kaki kecil Red Face di atas bebatuan, udah di lock ya angle-nya ke arah atas, karena sepertinya tadi sempat terlihat ada beberapa bayangan-bayangan Red Face di atas, dan juga satu persatu tim yang sudah mulai terkikis secara massal. Tersisa 6 tim saja untuk sementara waktu, dan Red Face kayaknya udah mulai tahu nih posisi dari Rabis, saling ngelok satu sama lain. Rabis masih menjadi cacing, Red Face belum juga membuka tembakannya, dan EVOS jangan sampai ada yang kecuali kalau misalkan mereka mau ngedapetin WWCD. Oke, dari Microboy sudah mendapati pergerakan-pergerakan ataupun tembakan-tembakan yang didapatkan. Tapi Laser mendapatkan cacing, COJR terketahuan di balik pepohonan, dan ini mestinya angin segar untuk EVOS meluluh lantakan pemain-pemain EAP maksud gue di balik-balik bebatuan, dan juga yang sedang dijepit oleh Bluzon. Satu tertangkap begitu saja, tapi dari Toy dan Pichi bakal menjadi last man standing, dan Microboy cukup haus, dan KF dari arah sniper tower bakalan aware ke arah semua angle. Ini keren banget sih penjagaan dari EVOS terhadap playzone-nya, bener-bener habis-habisan dikontrol, dan Red Face dengan sangat sigap menjadi scanner ya untuk musuh-musuh yang berada di dalam playzone. Tapi ternyata somehow Pichi masih bisa mendapatkan tembakan ke arah seorang Red Face, dan 14 alias 14 kill point yang sudah dikantongin oleh EVOS Reborn. Tersisa Rabis yang sedari tadi masih belum ketahuan posisinya, tapi bakal terus-menerus dibakar sama seorang Laser. Mencari kembali Molotov demi Molotov terus dikokang. Rabis di depan sana udah mulai ketahuan ditembaki, tapi Rabis what happened, malah megang panci. Yes, mungkin tadi adalah senjata terakhir untuk mencoba one hit seorang Laser, tapi memang jiggle yang dilakukan sangat amat luar biasa. Elimination point mereka sudah 15 dikoleksi, RRQ sudah 8, tetapi Mort tampaknya cukup sulit dengan 200 meter dengan 6 first aid yang tersisa masuk ke dalam circle, dan ini EVOS punya angin segar, dan mestinya mereka sih yang WWCD. Harusnya EVOS, karena yang healing tuh sisa RRQ, Mort, dan juga Boom. Tapi Boom itu masih belum tahu ya posisinya di mana dengan
4 first aid, sekarang 3 first aid yang tersisa. Ya harusnya akan menjadi confirm winner chicken dinner sih untuk EVOS. Yes, kurang klimaks, tapi memang kayak bagaimana EVOS tadi gak hanya berfokus ke satu angle. Ini yang makin menarik sebenarnya. Mereka ke arah bawah, kemudian juga sniper tower yang dijaga dari seorang KF. Ya. Di belakang pun mereka tetap dijaga ke arah manapun. Dan IKAR ya nggak bisa masuk dan mestinya memang EVOS yang mendapatkan winner chicken dinner. Wah gila, ternyata efek bonding kuat banget ya. Iya. Mereka langsung Kebali ya. ngecun banget hari ini permainannya. Lihat, Mort udah gak bisa bertahan. Play Mantap. zone-nya sudah menghabisi nyawa dari Mort. Ini juga IKR udah habis killingannya. Harusnya dia nembakin satu, kena tidak dan masih dapet kah? Enggak. Masih. Hah? Masih. KF bisa di take Tuh, down. 16 kill. Tadi 15 kan? Nggak ngerti maksud gue, tapi KF-nya nggak bisa kan di refrag balik. Nggak bisa, tapi Iya. ya itu dia. Keren.